Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Saudaraku dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang rusaknya hati. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, mudghah. Ketika segumpal daging itu rusak, maka seluruh badannya akan rusak. Maka Rasul tekankan dalam hal ini, hati merupakan segumpal daging yang dimaksud tadi. Jamaah yang dirahmati Allah, saudaraku dimanapun Anda berada, yang menjadi barometer diterima atau tidaknya amal ibadah seseorang adalah hati. Kebersihan hati inilah yang menjadikan diterima atau tidaknya amalan ibadah seseorang. Contoh, hati itu ibarat mangkok yang kotor. Mangkuk yang kotor diisi makanan selezat apapun, maka tidak akan pernah nikmat untuk dimakan. Begitupun hati yang kotor, seindah apapun kita berdoa kepada Allah, kalau hatinya masih ada dengki, iri hati, sombong, takabur, maka sulit doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang harus kita lakukan? Bersihkan hati, karena zat yang suci hanya menerima amalan orang-orang yang suci. Lalu pertanyaannya, kenapa kok banyak orang yang sholat, mau sholat, dia maksiat tetap jalan? Banyak orang yang melakukan amalan-amalan ibadah seimbang dengan kemaksiatannya. Jawabannya adalah karena rusaknya hati. Syekh Hasan Basri dalam kitabnya menjelaskan bahwa rusaknya hati manusia itu inna fasadat qulubi sittati asya, ada 6 perkara. Yang pertama, orang yang hatinya sudah mulai rusak, yadnubuna biroja'it taubah. Orang itu melakukan satu amalan perbuatan dosa dengan harapan bisa bertaubat. Contoh, zuhur jam 12, tiba-tiba kita mau entar-entarin, nanti dulu, tenang aja, masih ada besok zuhur, gak usah sholat. Seakan-akan umur kita ini masih panjang, sehingga membiarkan dosa yang kecil yang kita lakukan sehingga numpuk menjadi besar. Karena setiap orang yang melakukan perbuatan dosa, satu dosa kata Rasul, maka dia akan tertulis satu titik hitam dalam hatinya. Maka ketika semakin banyak dosa yang kita lakukan, walaupun dosanya kecil, lama-lama akan menumpuk dan berkeras di dalam hati kita, sehingga menjadi hati yang keras, sulit mendapatkan kekhusyuan dalam ibadah. Yang kedua, wa ya'lamuna al-ilma wa la ya'malun. Orang yang hatinya sudah mulai rusak, mereka punya ilmu tapi tidak diamalkan. Berapa banyak anak-anak yang keluar pesantren ratusan tahun, puluhan tahun, belasan tahun, ketika selesai dari pondok, ilmunya tidak diamalkan, bahkan jadi berandalan dan sebagainya. Berapa banyak ibu-ibu pengajian dan kita setiap hari yang datang ke taklim setiap hari tetap masih melakukan maksiat. Tidak diamalkan apa yang dia dapatkan. Kita tahu hukumnya meninggalkan sholat itu dosa, tapi tetap kita laksanakan. Padahal pahala dan dosa itu senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak pernah tahu. Jamaah yang dirahmati Allah, saudaraku dimanapun Anda berada. Yang ketiga, ciri orang yang hatinya sudah mulai rusak adalah wa idza amil la yakhlisun. Ketika beramal, dia tidak ikhlas. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah pinta satu ketika kita beragama, ketika kita beribadah, mukhlis, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara ikhlas itu, ada seorang sahabat Rasul bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apa itu ikhlas?" Maka Rasul menunda pertanyaan itu sebentar, saya tanya kepada Jibril. Rasul bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, apa itu ikhlas?" Jibril pun tak mampu menjawabnya. "Sebentar ya Rasul, aku akan bertanya kepada Allah." Maka malaikat Jibril naik kepada Allah bertanya, "Ya Allah, umat Nabi Muhammad bertanya, apa itu ikhlas?" Apa jawab Allah? "Bilang Jibril, ikhlas itu rahasia, di balik rahasia hanya dirinya dan Tuhannya yang tahu." Ikhlas itu seperti gula. Gula itu campur dimanapun tak pernah disebut gula. Contoh misalnya, gula nyampur ke dalam kopi, nggak pernah disebut kopi gula, yang disebut kopi manis. Gula masuk ke dalam teh, tidak disebut teh gula, tapi yang disebut teh manis. Gula masuk ke dalam sirup, yang disebut bukannya sirup gula, padahal bahan dasarnya gula. Tapi ketika
kata-kata gula itu tertimpa kepada seorang melalui penyakit yang disebut penyakit gula. Gula tidak protes, gula itu larut di mana saja ketika dia beramal. Jangan sampai amal kita ini rusak karena ketidakikhlasan kita dalam beribadah. Jamaah yang dirahmati Allah, saudaraku dimanapun Anda berada, bicara ikhlas, tidak ada kata-kata ikhlas dalam melakukan perbuatan amal baik. Saya ikhlas, tidak berarti orang itu tidak ikhlas. Yang keempat, wa ya'kuluna rizqa wa la yashkurun. Orang yang hatinya sudah mulai rusak, mereka diberikan rezeki tapi tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dikasih rezeki sedikit banyak masih kurang. Kata Rasul, ketika umatku dikasih 1 gunung emas, maka beliau akan minta 1 gunung lagi. Dikasih 1 lagi, akan minta 1 lagi. Itulah gambaran ketamakan manusia. Dikasih berapapun, tidak akan pernah bisa bersyukur. Kalau kita bersyukur, azidannakum, Allah tambah nikmat itu. Tapi kalau kita kufur, inna adzabi lasyadid. Saudaraku dimanapun Anda berada, yang kelima, ciri orang yang hatinya sudah mulai rusak adalah wa may yardha bi qismatillah. Orang itu tidak terima atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita masih suka syirik atas kekayaan orang lain. Kita masih tidak senang melihat orang lain itu senang. Kita susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Saudaraku dimanapun Anda berada, kita ini sering syirik. Kita lihat orang kaya nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, nggak pernah ibadah, tapi dia kaya raya. Lihat orang Cina, dia nggak agamanya lain tapi rezekinya banyak. Subhanallah, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Barangkali orang itu tidak ahli ibadah tapi duitnya banyak. Mungkin barangkali doa orang tuanya yang dahulu mendoakan, ya Allah jadikan anak-anakku anak orang kaya, akhirnya dia jadi kaya. Atau Allah biarkan dia sesat, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisawat wa lahum adzabun. Cara Allah mengazab itu macam-macam. Allah biarkan mereka senang, Allah biarkan mereka kaya, bisa jadi seperti itu. Maka syukurilah nikmat yang ada, jangan pernah tidak terima dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keenam, wa yadfiruna mautahum wa la yatabirun. Orang yang hatinya sudah mulai rusak ketika ada orang meninggal dunia, biasa-biasa saja. Tidak ada perasaan takut. Bagaimana nanti kalau kita yang disolatkan, bagaimana nanti kalau kita yang dikafankan, bagaimana nanti kalau kita yang dikuburkan. Subhanallah, karena kematian itu adalah pasti. Oleh karena itu jamaah dimanapun Anda berada, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah mereka yang membersihkan dirinya, membersihkan hatinya. Kalau kita ingin khusyuk ibadah, maka bersihkan hati. Dengan cara apa? Pertama taubat, yang kedua taat, yang ketiga tawakal. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.